Oke baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Samuel Farel Mikael Fitna. Saya mahasiswa Universitas Fajar. Di sini saya akan wawancarai kakak dengan tema pasangan suami istri yang berbeda suku atau latar budaya yang berbeda. Namun sebelum mulai mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Kakak namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Randy. Saya Grace. Oke baik. Kalau boleh tahu, kakak ini asli dari suku mana? Kalau saya dari Ambon Toraja. Saya dari Papua tapi ada peranakan Cinanya. Oke. Terus waktu nikah adakah budaya yang kakak bawa ke dalam pernikahan? Iya, kita pakai adat Papua, namanya antar mas kawin. Antar mas kawin itu adalah simbol dari adat Papua yang artinya meminang pihak perempuan. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Yang membuat kakak tertarik nih satu sama lain meskipun berbeda latar budaya itu apa? Kita punya yang pertama tuh seagama, terus kita punya pandangan hidup itu juga sejalan. Perbedaan budaya membuat kita belajar banyak hal antara satu sama yang lain. Oke. Kita next lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana kakak menyikapi perbedaan dalam hal tradisi, makanan, atau kebiasaan sehari-hari? Dari segi tradisi, makanan, dan kebiasaan sehari-hari kurang lebih sama, karena kita dibesarkan di kota yang sama. Oke, berarti tidak ada perbedaannya ya antara makanan atau kebiasaan sehari-hari. Iya. Kita next lagi ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kakak menyelesaikan suatu masalah atau konflik yang muncul akibat perbedaan budaya? Intinya itu kita saling komunikasi dengan baik dan harus ada yang mengalah antara satu dan yang lain. Berarti kuncinya itu di saling berkomunikasi yang baik ya? Iya. Oke. Kita lanjut lagi, next. Apakah kakak pernah mengalami kesalahpahaman karena perbedaan bahasa atau ekspresi budaya? Tidak, karena kita dibesarkan di daerah timur itu yang kurang lebih bahasa dan karakternya hampir sama. Oke, berarti gara-gara satu tempat yang sama ya, jadi sehingga tidak ada perbedaan bahasa atau ekspresi budayanya. Kita next lagi ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kakak menggabungkan dua budaya saat merayakan hari besar? Contohnya seperti Lebaran, Natal, atau Tahun Baru? Iya, kami selalu merayakan Natal dan Tahun Baru. Biasanya tuh kita kumpul-kumpul bersama keluarga. Lebih sering kumpul sama keluarga ya. Itu di Natal atau Tahun Baru? Di Natal dan Tahun Baru. Biasa tuh Natal itu saling datang ke rumah keluarga masing-masing. Kalau Tahun Baru tuh lebih kumpul bersama-sama Keluarga besar. Oke. Kakak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah kakak ada saran atau pesan bagi pasangan lain yang juga menjalin hubungan lintas budaya atau memiliki latar belakang budaya yang berbeda? Kalau saya tuh inti dari semua saling menghormati. Jangan anggap budaya sendiri itu lebih baik, tapi belajar untuk menerima perbedaan yang ada. Kuncinya tuh komunikasi, saling belajar, dan tetap satu tujuan, yaitu membangun rumah tangga yang harmonis. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak atas waktunya. Mungkin sampai di sini wawancaranya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Oke, baik. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Samuel Farel Mikael Fitna. Saya mahasiswa Universitas Fajar. Di sini saya akan mewawancarai Bapak dan Ibu. Mungkin sebelum itu boleh perkenalan dulu, namanya siapa? Baik, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Bapak Yakobus dan di samping saya istri saya. Silakan. Ibu Naomi. Ya. Oke, baik. Bapak Yakobus dan Ibu Naomi. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Kalau boleh tahu, Ibu sama Bapak asli dari suku mana?
Baik, saya jawab. Asli saya dari Maluku Barat Daya. Dan istri saya Dari silakan. suku Toraja. Oke. Terus waktu nikah, adakah budaya yang Bapak dan Ibu bawa ke dalam pernikahan itu? Dalam pernikahan kami tidak menggunakan salah satu dari suku atau budaya kami, tapi kami melangsungkan pernikahan kami dengan budaya yang sudah biasa dilakukan di Papua, khususnya di Biak. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, yang membuat Bapak dan Ibu saling tertarik satu sama lain meskipun berbeda latar belakang budaya yang beda, itu apa? Baik, mungkin yang bisa menjawab duluan istri saya, silakan. Ya. Yang membuat saya tertarik kepada suami saya walaupun dia berasal dari suku Maluku Barat Daya. Barat Daya adalah karena orangnya baik, walaupun ya kalau dilihat warna kulit hitam tapi hitam manis. Ya. Kalau dari Bapak sendiri bagaimana? Kalau dari saya sendiri, pertama-tama memang kenapa sampai saya bisa menjadikan dia sebagai istri saya, karena saya mencintai dia orangnya baik, pengertian, dan pintar masuk. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana Bapak dan Ibu menyikapi perbedaan dalam hal tradisi, makanan, atau kebiasaan sehari-hari? Saya jawab ya. Ya, Dalam kehidupan kami sehari-hari dalam rumah tangga, kami tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain dalam soal makan dan minum ya. Apa yang ada itu yang kami nikmati bersama. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Bapak dan Ibu menyelesaikan suatu masalah atau konflik yang muncul akibat perbedaan budaya? Mungkin untuk pertanyaan ini saya serahkan sama saya. Oke. Silakan Mas. Ya, kalau menurut saya ya walaupun kami berbeda suku budaya, dalam menyelesaikan suatu masalah ketika kami saling menghargai satu sama lain, menghormati satu sama lain, maka masalah itu dapat kami selesaikan dengan baik. Jadi kuncinya itu saling menghargai dan saling mengerti ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Apakah Bapak dan Ibu pernah mengalami kesalahpahaman karena perbedaan bahasa atau ekspresi budaya? Saya jawab, dalam kehidupan kami berumah tangga memang sering terjadi kesalahpahaman, tapi kami dapat atasi semua itu. Memang kami saling mengerti, saling pengertian satu dengan lain. Tidak ada perbedaan dalam bahasa ataupun apa, karena kami menggunakan bahasa ibu sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Demikian. Oke, mungkin jadi dengan permasalahan yang ada, Bapak dan Ibu menggunakan bahasa Indonesia ya? Betul. Oke. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir saya. Tolong didengarkan dengan baik. Adakah saran atau pesan dari Bapak dan Ibu bagi pasangan lain yang juga menjalin hubungan lintas budaya atau memiliki latar belakang budaya yang berbeda? Ya, saya akan memberikan jawaban. Di sini menjadi saran saya kepada adik-adik yang mungkin sedang mengenal satu sama lain untuk memasuki suatu rumah tangga, di mana kalau mereka berbeda suku, budaya maupun agama, biarlah mereka saling mengenal satu sama lain lebih dulu dengan baik, sehingga ketika masuk di dalam sebuah rumah tangga, mereka dapat menjalani itu dengan baik. Mereka boleh saling menghargai, menghormati. Terima kasih. Oke. Mungkin bisa saya tambah lagi? Boleh, silahkan Bapak.
Baik, kalau dari saya, saran saya apabila ada pasangan yang sudah saling menyukai satu dengan lain, saran saya kalau bisa mereka mempelajari sifat masing-masing. Supaya di dalam ketika mereka melanjutkan hubungan mereka lanjut pada jenjang yang lebih lanjut lagi dalam suatu pernikahan, maka tidak terjadi sesuatu yang merugikan kedua belah pihak. Karena inti daripada semuanya itu harus saling mengasihi dan saling menyayangi. Demikian. Oke. Perkenalkan, nama saya Samuel Farel Mikael Pitna. Saya mahasiswa Universitas Fajar. Sini saya akan mewawancarai Bapak dan Ibu tentang pasangan suami istri yang berbeda suku atau latar belakang budaya yang berbeda. Namun sebelum itu mungkin bisa perkenalkan diri dulu dari Bapak dan Ibu. Baik, selamat malam. Nama saya Abraham Arombiar, asal dari Papua, tepatnya dari suku Seru. Nama Yona Stefani, asal dari Raja. Oke. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Tadi bapaknya dari suku Serui, terus ibunya dari suku Toraja ya. Terus waktu pada saat nikah, adakah budaya yang bapak dan ibu bawa ke dalam pernikahan itu? Ada. Waktu pada saat nikah, budaya yang kita gunakan untuk prosesi menuju pernikahan adalah pengantaran mas kawin. Mungkin bisa diceritakan sedikit pengantaran mas kawin itu seperti apa? Nah, jadi pengantaran mas kawin itu seperti halnya dari suku-suku lain, kita harus pergi ke rumah perempuan, tapi kalau kita dari suku Papua, kita harus membawa alat-alat antik yang berupa piring gantung, guci, sebagai simbol bahwa kita sangat serius untuk pergi dalam bahasa Indonesianya meminang pihak perempuan sebagai simbol bayaran. Untuk kalau banyak suku itu yang biasa dikenal dengan mengetok pintu atau meminang Mungkin kalau di sama sini perempuan. istilahnya apa lagi tuh? Intinya antar semua kawin ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Yang membuat bapak dan ibu ini saling tertarik satu sama lain meskipun berbeda latar budayanya itu apa? Kalau untuk latar belakang berbeda budaya, saya rasa itu mungkin nanti akan ditaruh pada posisi kedua. Karena tertarik satu sama lain itu berbagai banyak faktor. Yang pertama bisa dari penilaiannya dari sifat karakter pasangan yang kita sukai ya. Kalau kita sukai pasangan kita dari sifat dan karakter, maka untuk budayanya pun kita harus terima. Jadi saya pikir mungkin untuk walaupun berbeda suku dan budaya, tapi kita harus tetap menjaga toleransi itu. Oke, lebih ke toleransi ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya lagi. Bagaimana bapak dan ibu menyikapi perbedaan dalam hal tradisi? Contohnya mungkin seperti makanan atau kebiasaan sehari-harinya mungkin. Sikap. Aku coba tolong ulang pertanyaan. Oke, baik, saya ulang pertanyaannya. Bagaimana bapak dan ibu menyikapi perbedaan dalam hal tradisi, makanan atau kebiasaan sehari-hari? Ya, sikap yang saya ambil adalah ya, saling menghargai, menerima adat istiadat dari pasangan kita masing-masing, terus toleransi mungkin selain toleransi menghargai, terus mungkin
belajar untuk adat istiadatnya, terus mungkin belajar untuk bisa contoh seperti yang tadi bilang makanannya sehari-hari. Jadi bisa harus menghargai dan bisa menerima adat itu dan budaya yang berbeda dari pasangan. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana Bapak dan Ibu menyelesaikan suatu masalah atau konflik yang muncul akibat perbedaan budaya? Selama ini kita sih tidak ada konflik, Tidak ada karena konflik ya? kita saling terbuka komunikasi yang jadi soal budaya. Berarti kuncinya itu saling berkomunikasi sajalah yang baik untuk menghindari konflik. Ya, Oke. komunikasi dan baik. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Bapak dan Ibu pernah mengalami kesalahpahaman karena perbedaan bahasa atau ekspresi budaya? Nah, kalau kesalahpahaman masalah bahasa dan budaya, saya rasa mungkin tidak, karena kita selalu bisa menyesuaikan diri pada saat kita berada di mana untuk menggunakan suatu bahasa daerah. Nah, kalau kayak keseharian kita di rumah, ya tetap kita gunakan Indonesia. Oke, berarti lebih ke bahasa Indonesia ya dalam kesehariannya. Kesehariannya aja. Dan jadi kita bisa menempatkan diri lah, kita berada di lingkungan mana. Kalau saya mungkin berada di lingkungan orang Serui, boleh mereka menggunakan Serui. Kalau kita yang lagi berkumpul bersama, cara itu menggunakan umum bahasa keseharian, bahasa Indonesia. Baik. Kita next lagi ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Bapak dan Ibu menggabungkan dua budaya saat merayakan hari besar? Contohnya seperti Lebaran, Natal, Tahun Baru atau Imlek. Kalau untuk perayaan hari-hari besar seperti Natal, Tahun Baru dan Imlek, itu saya rasa tidak dilaksanakan secara adat, karena itu dia sudah menjurus kepada tradisi umat beragama. Kami merayakan Natal sesuai dengan tradisi Natal yang selama ini dilakukannya secara umum lah. Berarti sesuai ajaran agama ya? Untuk perayaan hari besar kita tidak ada. Oke. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Adakah saran atau pesan dari Bapak dan Ibu bagi pasangan lain yang juga menjalin hubungan lintas budaya atau memiliki latar belakang budaya yang berbeda? Mungkin harus. Mohon maaf, bisa diulang, suaranya hilang. Kalau saran dari saya, Ya. untuk hubungan lain yang berbeda budaya, hanya satu kunci, yaitu komunikasi dan saling menghargai, sehingga kita walaupun berbeda budaya, kita bisa jalan bersama-sama dengan sikap yang saling menghargai, toleransi yang tinggi, bisa menerima pasangan kita dengan budaya yang berbeda. Kalau saya sih saran. Mungkin kalau dari Bapaknya? Tambahan kalau pasangan yang baru itu yang saya ulangi lagi yaitu sikap toleransi, karena dulu kalian diajarkan oleh bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita tanamkan. Walaupun berbeda-beda, kami tetap satu. Berbeda-beda dalam arti beda agama, beda suku, beda budaya, ras, adat istiadat, tapi kami harus menanamkan sikap toleransi yang tinggi terhadap sama pasangan yang berbeda budaya agar terjalin harmonisan dalam berumah tangga. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika saya terdapat salah dan kata. Saya akhiri
sesi wawancaranya sampai di sini. Dan terima kasih, selamat malam. Oke, baik. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Samuel Farel Mikael Fitnah. Saya mahasiswa Universitas Fajar. Di sini saya akan wawancarai kakak-kakaknya tentang pasangan suami istri yang berbeda suku atau latar budaya yang berbeda. Mungkin sebelum mulai kita bisa perkenalkan diri dulu, siapa namanya. Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Devi dan ini suami saya. Reki Lesmana. Oke, baik. Mungkin kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Kalau boleh tahu, kakak ini asli dari suku mana? Kalau saya asli dari Toraja. Kalau suami saya Asli Tionghoa. Terus waktu pada saat nikah, apakah ada budaya yang kakaknya bawa ke dalam pernikahan itu? kayaknya nggak ada ya. Kami lebih memakai budaya modern aja sih. Menggunakan budaya modern ya. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya, yang membuat kakak tertarik satu sama lain nih apa nih? Coba cerita. Kalau saya ya lebih ke sifat dan sikapnya ya yang baik, lebih menyayangi keluarga, pokoknya semua yang baik-baik lah ada sama suami saya. Kalau kakak Frankie sendiri gimana nih? Lebih dari ke kepribadiannya baik, kasih sayangnya, terus perhatiannya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kakak menyikapi perbedaan dalam hal tradisi, makanan, atau kebiasaan sehari-hari? Kalau dari segi makanan sih sebenarnya nggak ada sih. Soalnya kita kan Nasrani, Ya. jadi kebanyakan sama lah yang bisa dimakan ya yang bisa kita makan. Kalau dari kakak Gaby sendiri mungkin ada? Ya, lebih ke masakan Indonesia sih sebenarnya sehari-hari. Berarti nggak ada masakan makanan budaya gitu, nggak ada tradisional. Enggak sih ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kakak menyelesaikan suatu masalah atau konflik yang muncul akibat perbedaan budaya? Kalau perbedaan budaya sih belum pernah sih, belum ada konflik masalah budaya atau perbedaan apapun itu belum ada sih. Ya, karena lebih ke saling menghargai aja, saling menghormati. Oke, kita next lagi ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kakak pernah mengalami kesalahpahaman karena perbedaan bahasa atau ekspresi budaya? Nggak ada ya. Kalau ini belum pernah sih, tapi kalau ya namanya dalam rumah tangga pasti ada lah. Tapi bukan tentang persoalan kalau bahasa. ada perbedaan apa enggak. Berarti kakaknya ini menggunakan bahasa Indonesia ya dalam kesehariannya? Ya. Oke. Indonesia. Kita next lagi ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kakak menggabungkan dua budaya saat merayakan hari besar? Contohnya mungkin seperti Lebaran, Imlek, Natal, atau Tahun Baru gitu. Iya, biasanya kan begitu. Apalagi kan kalau dari keluarga saya juga kan kebanyakan Muslim. Ya. Jadi entah itu Lebaran, Imlek, Natal, ya kita rame-rame lah. Digabungkan ya? Rayakan. Iya. Oke, kakak ini pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin apakah kakak ada saran atau pesan bagi pasangan lain yang juga memiliki hubungan lintas budaya atau latar belakang budaya yang berbeda? Cuman saran aja sebelum ya untuk lebih jauh untuk melangsungkan ke pernikahan mungkin bisa saling mengenal ya satu sama lain ya, terlebih ke budaya masing-masing
entah mungkin ke suami atau ke istrinya, biar suatu saat nanti kalau saat memang sudah dalam rumah tangga atau sudah menikah mungkin, ya nggak kaget gitu ya, bilang apa ya, kayak masalah apa, lebih ke kaget, maksudnya tradisi suami seperti ini atau tradisi istri seperti ini. Jadi alangkah baiknya untuk mengenal lebih dalam dulu, lebih baik lagi. Kalau saya sih lebih ke intinya saling menghargai, saling menghormati perbedaan-perbedaan dari suku budaya masing-masing. Ya saya kira intinya saling menghargai lah satu sama lain. Oke, mungkin bagi pasangan lain yang memiliki hubungan lintas budaya, agar lebih baik mengenal dulu budaya masing-masing pasangannya dan saling menghargai lah ya. Oke, mungkin saya tutup wawancaranya sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi selamat malam. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Samuel Farel Mikael Fitna. Saya mahasiswa Universitas Fajar. Di sini saya akan wawancarai Bapak dan Ibu tentang pasangan suami istri yang berbeda suku. Namun mungkin sebelum lanjut, mungkin Bapak dan Ibu bisa perkenalkan diri. Oh iya, boleh. Saya dulu ya. Ya, siap. Oke, saya dulu. Saya atas nama Kristiani Fatmawati. Saya asal suku Jawa, perpaduan Jawa dengan Gorontalo. Oke, kalau Bapak saya Jawa, ibu saya Gorontalo. Jadi saya lahirnya di Jawa, Nanti usia SMP baru pindah di sini karena bapak dulu itu adalah ABRI lah. kalau gitu. Om sendiri orang apa? Suku apa? Ya. Kalau Om suku apa? Oh iya, oke. Ya malam, saya sendiri Martin Luther asal Toraja, lahir Toraja, terus besar di Luwu Utara. Saya lahir Toraja tapi besar di Luwu. Ya, tapi masalah Toraja ya biasa, ke Toraja juga lahir hampir beda bulan dengan ibu bulan sedikit. Oke, saya langsung masuk ke pertanyaan yang pertama ya, Bapak dan Ibu. Apa waktu pada saat nikah ada budaya yang Bapak dan Ibu bawakah ke dalam pernikahan? Secara apa ya? Kalau saya sih sifatnya nasional ya. Nasional. Okay. Saya tidak membawa sifatnya nasional, sebabnya kalau keluarga saya itu karena perpaduan juga ya, bukan murni Jawa, tapi perpaduan dengan Gorontalo, jadi apa ya, nasional sajalah, gitu. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan yang kedua, yang membuat Bapak dan Ibu saling tertarik satu sama lain meskipun berbeda latar budaya itu apa? Begini, kami dulu adalah teman sama-sama sekolah di SMP. Gitu. Apa ya, awalnya sih kayak teman biasa sih, karena dekatnya itu kan nanti kalau udah kita itu saling kerja, udah kerja ya, ketemunya nggak sengaja saya berkunjung di kantornya bapak waktu itu, terus dia lihat apa namanya, oh ini temen aku dulu di SMP gitu. Awalnya di situ dia lihat gitu kan, akhirnya ya teman sekolah dulu, kami letting dulu kan ya itu. Oke, saya lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana Bapak dan Ibu menyikapi perbedaan dalam hal tradisi, makanan, atau kebiasaan sehari-hari?
ya kami saling hargai ya. Istilahnya kalau soal makanan, belajarlah makanan yang biasa dimakan oleh kebanyakan tidak terlalu signifikan ya. Tidak terlalu signifikan ya, artinya biasa-biasa saja. Kalau soal makanan nggak ada yang terlalu yang beda ya. Nggak ada yang beda ya. Kalau saya sendiri ya selaku saya kan besar di Luwu, jadi dari kecil itu saya sudah bergaul dengan Jawa, jadi kalau masalah makanan ya hampir tidak terlalu fanatik laksana. Artinya Jawa itu hampir identik dengan makanan Toraja, hanya kalau Jawa kan agak manis-manis, tapi kalau Toraja kan biasa pedis sampai macam. Nah, kemudian masalah budaya ya tahu sendiri, kalau budaya Toraja kan masih identik dengan aluk-aluk tudolo, terus disertai dengan tentang adat-adat itulah yang masih kuat sekali dengan sampai sekarang pun itu. Kalau di Toraja itu adat masih diperkuat dengan hal-hal yang orang belum terlalu mengimani tentang agamanya itu. Pun dia sudah mengambil agama, tapi kadang dia masih mengikuti adat-adat yang dulu seperti itu. Itulah sekarang di Toraja itu banyak bertentangan antara si pendeta dengan orang-orang tua-tua di sana ya. Kalau di Luwu itu Puang, tapi kalau di Toraja kan kalau di Luwu itu Opu ya, Opu. Nah, kalau di Toraja itu Puang. Jadi siapa yang tertua di situ, makanya orang di sana bertentangan itu antara pendeta dengan adat itu. Kadang mereka itu ya lebih utamakan adat daripada kepercayaannya itu. Seperti kami orang Nasrani, yang mereka rajin ke gereja, tapi kadang mereka lebih dominan kepada adat itu. Sedangkan adat itu ya adat kita yang tidak duniawi itu, adat itu tidak akan menyelamatkan. Nah, seperti itu banyaklah pemahaman di sana itu. Ya pun orang-orang pejabat juga di sana itu ya seperti itu. Kadang mereka rajin ke ibadah, tetapi kadang masih disetir dengan adat-adat itu. Ya contoh kan seperti kalau ada orang meninggal kan di sana di Toraja. Nah, ada orang meninggal di Toraja itu karena mereka itu melebihi daripada selama misalnya orang tuanya meninggal, terus mereka memotong sekian puluh kerbau lah, ya tapi tidak semua, tapi mayoritas seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi mereka melebihi daripada apa yang dianukan di dalam agama itu. Jadi mereka lebih utamakan adat. Itu. Ya, artinya kalau kami berdua ya saling menghargai sajalah. Kalau ada mengikuti budaya-budaya begitu ya paling ya hadir. Ya kalau acara-acara kematian apa itu kan, ya ikut hadir saja. Begitu. Tapi kalau dari budaya saya kayaknya saya tidak membawa budaya yang artinya terlalu ini enggak ya. Kalau saya sih nasional saja. Karena memang orang tua perpaduan antara Jawa dengan Gorontalo. Jadi tidak terlalu kental lah. Kalau soal saya. Gitu. Jadi ya saling menghargai lah. Ikut kalau kebetulan ada keluarga yang meninggal, biasa kalau Toraja itu kan meninggal kita kumpul gitu kan. Ada sesuatu yang dipotong, kami tidak ngikutin gitu. Kalau ada ya paling tidak kita berikan apa ala kadarnya lah. Ya, seadanya. Jadi tidak ngikutin adat gitu, enggak gitu. Oke, saya lanjut ya Bu ke pertanyaan berikutnya. Apakah Bapak dan Ibu menggabungkan dua budaya saat merayakan hari besar? Contohnya seperti Lebaran, mungkin Natal atau Tahun Baru. Apa ya? Kalau kami sebagai umat yang Nasrani ya seperti Ibu Jawa ya, kami tetap berjalan sesuai dengan aturan agama itu. Lalu kami tidak akan membedakan. Adapun kalau
saudara kita di luar sana Muslim, ya kita tetap ikuti dengan hal-hal yang artinya dalam kita tetap silaturahmi sama mereka dan sebaliknya seperti itu. Tetapi kalau saya dengan ibu tidak ada masalah, ya tetap kami satukan dengan karena kami satu gereja lalu satu iman, percaya kepada Yesus. Enggak lah. Iya, kalau tidak ada memasukkan budaya-budaya ke sini kayaknya enggak. Namun saya kan orang Toraja, jadi saya sendiri selaku orang Toraja, ya kadang juga nggak setuju seperti itu. Makanya saya itu jarang ke Toraja juga, sekali-sekali saja. Karena itu lagi yang bukan saya menghindari adat, tidak. Artinya saya juga sebagai orang Toraja, salah juga kalau adat itu saya lalu tinggalkan, enggak boleh juga. Tetapi saya tidak mau terikat dengan adat itu. Karena adat itulah budaya, karena budaya itu tidak akan membawa kita ke dalam suatu keselamatan yang menyelamatkan, itulah iman kita seperti itu. Jadi kadang saudara-saudara saya, keluarga saya, kalau saya ke Toraja itu ya saya biasa-biasa saja, artinya mereka memandang saya pikir, tapi pribadi saya enggak, saya enggak seperti itu. Terserah saudara saya mau nggak apa-apa saya, tapi saya tidak mau terlalu terikat dengan adat-adat ya seperti orang-orang di atas sekarang itu. Kalau ada orang meninggal ya mau tak mau ya macam saya, kalau saya di Toraja ada keluarga saya meninggal harus saya turun tangan apapun itu. Nah kalau saya tidak turun tangan ya pasti keluarga saya agak silaturahmi dalam keluarga itu sudah agak renggang, karena artinya misalnya saudara saya sana potong satu, artinya saya harus dikasih patok 5 juta atau 10 juta lah. Lalu saya tidak masuk pasti keluarga saya sudah agak dalam keluarga lah, karena saya tidak turun tangan dalam hal itu. Nah karena budaya itu adatnya harus seperti itu, mengikuti adat ya harus turun tangan. Kalau saya tidak, karena saya besar di Luwu, jadi saya juga tidak terlalu pegang pada adat yang di Toraja. Saya ikuti iman saya selaku orang Nasrani. Ya, tetapi adat itu saya tidak tinggalkan, enggak juga, tapi saya tidak terlalu terikat ke sana. Intinya yang jelasnya enggak ada. Kami tidak membawa budaya masing-masing masuk di kalau ketika memperingati hari-hari Natal ya. Kalau kami kan Natal ya. Seperti pada umumnya lah, kayaknya kita merayakan seperti pada umumnya. Baik, saya lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Bapak dan Ibu pernah mengalami kesalahpahaman karena perbedaan bahasa atau ekspresi budaya? Nggak pernah ya? Kalau mengenai bahasa, kami kan menggunakan bahasa Indonesia. Berarti ibunya sehariannya selalu menggunakan bahasa Indonesia? Iya, bahasa Indonesia. Makanya itu anak-anak bahasa Jawa, budaya kami tuh mereka kurang terlalu ini. Ya saya sendiri juga Toraja, anak-anak si Bayu itu udah terlalu untuk mau berbahasa Toraja sama suku-suku sama enggak terlalu paham juga dia. Iya. Karena dia lahir di sini, lalu berbawanya orang Jawa di sini, sudah macam-macam orang Bugis. Ya cuman kadang ya kalau dia bertanya, mungkin ada temannya yang satu suku dengan saya, kemudian dia bertanya ini artinya apa, ya baru saya jelaskan. Tetapi kalau komunikasi di rumah jarang. Kami menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Bapak dan Ibu. Adakah saran atau pesan dari Bapak dan Ibu bagi pasangan lain yang juga menjalin hubungan lintas budaya atau memiliki latar belakang budaya yang berbeda? Mungkin ada pesan atau saran dari Bapak dan Ibu? Iya, kalau pesan dari saya ya paling tidak yang namanya kita kan kita menyatukan bersama dengan pasangan kita itu, menyatukan budaya yang berbeda memang kadang sulit ya, tapi ketika kita menyadari bahwa di dalam keluarganya dia budayanya begini, kita juga harus tahu, harus mau tahu, nggak boleh nggak mau tahu toh, harus tahu, paling tidak ya bertanya, cari informasi lah. Kalau budayanya kamu bagaimana gitu kan, demikian juga dia juga harus banyak bertanya.
Ya kalau budaya di saya seharusnya gimana? Harus ada kesepakatan lah. Intinya saling mengenal satu sama lain budaya. Iya, saling mengenalkan budaya. Benar itu. Oke, baik Ibu. Kalau saya Bapak. di situ itu, oke. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Iya, Mohon maaf sama-sama. bila saya ada salah kata. Mungkin sampai di sini wawancaranya. Saya ucapkan terima kasih banyak.